Dia orang mau jadikan dia Tuhan. Nggak ada Tuhan kalau Yesus sudah mati. Itu yang aku tahu sih. Nggak motivasinya apa gitu loh. Kenapa maksa kalian orang harus mati? Sampai membawa dalil-dalil, mencari dalil-dalil kematian Yesus. Ngapain coba? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa? Apa fungsinya dia mati gitu loh. Fungsinya dia mati itu apa? Tujuannya mati. Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Kalau orang benar mati, siapa yang diuntungkan? Iblis untung nggak kalau Yesus yang mati? Itu loh. Ini pertanyaan. Harus dijawab. Kenapa Kristen pingin kali Yesus itu mati? Iblis beberapa kali mencobai Yesus. Tujuannya untuk membunuh Yesus. Pernah membawanya ke padang gurun, jurang, kemudian ke bumbungan bait suci. Acap kali. Kemudian mau ditangkap lagi, disalibkan lagi. Kenapa pingin kali membunuh Yesus? Iblis ini. Lalu Kristen kenapa juga ikut-ikutan pingin kali Yesus mati? Apa motivasinya? Keuntungannya Yesus mati itu apa? Emang pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus boleh membunuh Yesus memang? Ini pertanyaan serius. Emang boleh membunuh Yesus menurut Bapak? Inilah anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan, bunuhlah dia gitu. Kenapa Kristen? Iya, kenapa Kristen pingin kali? Memang Yesus itu sudah dinubuatkan harus mati sebagai penebus. Di mana? Siapa yang menubuatkan? Nubuatan itu ada di Yesaya 53. Aduh, itu kitabnya. Ada di itu kitabnya. Mazmur pasal 22. Ya, itu aku bilang tadi, Mbak. Kenapa Kristen ini selalu mencari dalil? Kristen selalu mencari dalil-dalil untuk membunuh Yesus. Mbak tahu nggak apa latar belakang kemudian Yesus itu ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri? Anda tahu motivasinya? Saudara-saudaranya domba sesat Israel. Kalau saudara-saudaranya itu Yusuf yang mau dibunuh. Enggak, maksud saya sebangsanya, bukan dari kalangan luar. Domba sesat Israel itu imam-imam kepala tua-tua dan imam-imam kepala. Oke, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kitab itu kira-kira paham mana kemudian antara Anda dengan mereka orang ahli kitab ini, termasuk Imam Kayafas? Nah, saya ini baterai ada 5%, nanti tahu apa juga nggak bisa ngomong di dalam rumah, ada yang tahu nggak ketika Kayafas kemudian bernubuat bukan dari dirinya sendiri? Kayafas. Kayafas kan bernubuat. Salah satu imam ya. Iya, bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat. Lalu dari mana kalau seorang imam bernubuat itu dari mana nubuatannya? Dari Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Agar apa? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu tujuannya, itu alasannya. Kenapa Yesus dibunuh? Nggak ada alasan dosa-dosa. Muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini pingin kali? Ini pertanyaan, kenapa Kristen ini mau kali Yesus itu mati? Sama seperti iblis, iblis mau kali Yesus itu mati. Kenapa Kristen? Dinubuatkan. Di mana? Yang tahu itu nubuatan, cuman imam kepala, imam orang Farisi, mahkamah agama, dia yang punya kitab. Anda orang luar masuk ke dalam agama orang, kenapa Anda yang meramalkan? Kenapa Anda yang cocok-cocokkan? Itu kan kitabnya Yahudi. Dan Anda harus tahu, dari sejak bayi Yesus itu memang harus dibunuh. Sudah mau dibunuh sama orang-orang itu. Herodes mengejar-ngejar Yesus. Apa alasannya Herodes membunuh Yesus? Karena dia takut kalau Yesus itu akan menjadi raja menggantikan dia. Nah, kenapa bukan karena dosa waris? Gini, Yesus itu lahir itu merupakan ancaman. Iya, tahu. Beberapa Itu tahu. pihak. Itu tahu. Beberapa pihak. Nah, itu tahu. Terus kenapa larinya ke dosa waris? Karena untuk menebus
Ya, dosa kenapa waris lari ke itu, situ? Tadi udah Yesus Pak. itu Tadi sudah benar. ya Tadi kan sudah ketika benar. orang yang mati di tiang salib Kata siapa? itu di Ulangan 22 ya kan, Ulang kalau 21. Ulangan 21 dan juga Siapa yang dikutuk di situ? Yang dikutuk di situ siapa? terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus memang itu menjadi Terkutuk. terkutuk karena menggantikan posisi manusia. Posisi Manusia yang mana? terkutuk. Manusia yang mana? Manusia itu Mana? Adam, Siapa? Hawa dan juga keturunannya. Kenapa ke Adam Kan Hawa? sudah didiskusikan waktu itu di Kejadian 3 ayat 17 kan. Nggak bisa Dan- dong. Kenapa dosa Adam? Manusia itu mati. Kenapa dosa dari debu Adam menjadi ditebus debu. sama orang lain? Ya, Kenapa? karena dia sebagai keturunan Adam Hawa itu semua manusia. Ini Imbas ada. itu sekali lagi seperti diskusi dulu. Ini Kamu kenapa? tetap membawakan masalah Ini kenapa? Ini pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan iblis itu satu paket? Adam lagi dituduh, difitnah. Habis itu cucunya Yesus difitnah lagi. Adam difitnah mewariskan dosa, Yesus difitnah mati terkutuk. Kalian ini sebenarnya apa? Anak Adam atau anak setan? Saya bertanya. Ini iblis itu memang ingin melihat Yesus menderita. Nah, Tapi terus memang kenapa Kristen penderitaan juga Yesus mau? Sudah dinubuatkan. Kenapa Sudah juga kalian dinubuatkan. seperti iblis? Bukannya Kenapa? mau, tapi karena sudah dinubuatkan. Lah, kita itu harus judul. menerima nubuatan dan Itu menerima judul. matanya. Itu judul. Lah yang punya kitab aja tidak menemukan nubuat itu, malah bikin nubuat sendiri. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya mereka yang tahu tentang kitab mereka tidak menemukan nubuatan itu, malah bikin nubuat sendiri. Dan nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa atau dari iblis. Kita nggak tahu, tapi dalilnya kan jelas begitu. Tahun itu juga imam kepala, imam besar Kayafas bernubuat. Itu bukan dari dirinya sendiri. Bahwa Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk siapa? Menurut nubuat Kayafas. Oh, kalau Kayafas saya kurang jelas. Bisa Kayafas. Menurut imam kepala Mahkamah Agama, disetujui orang-orang Farisi, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh dalilnya. Maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu karena unsur politik. Mereka tidak ingin kemudian ada orang sakti hidup di tengah-tengah mereka. Karena kalau ada orang sakti yang hidup di tengah-tengah mereka, maka Romawi akan datang membasmi mereka semua. Merampas kerajaan mereka, bangsa mereka. Itu alasannya. Jelasannya ya. Ratusan tahun kemudian, di daerah yang jauh dari tempat Yesus, muncul agama Anda. Mengusung cerita yang berbeda. Di TKP ceritanya beda, di keyakinan Anda ceritanya beda. Muncul pertanyaan, kenapa iblis dan Anda sama-sama menginginkan Yesus mati? Kenapa? Kata iblis, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Kata Kristen, kamu harus disalib karena ada tertulis. Kok mirip? Begini, iblis itu dan manusia memiliki keinginan berbeda. Kalau iblis Mana ada? memang Kalau ingin iblis Yesus dengan manusia menderita. berbeda. Tapi kalau Anda dengan iblis kok nggak berbeda? Tapi manusia ini menyetujui penggenapan dari nubuatan, bukannya ingin Nah, Yesus itu menderita. lagi. Tapi itu adalah jalan. Itu bukan yang itu saya cuman bisa judul. beritahu. Kata iblis ada nubuatan tentang engkau. Kata Kristen ada nubuatan tentang engkau. Kok sama-sama? Kok mirip?
Sama-sama ingin membunuh Yesus. Anda mau Yesus mati, kok sama ya? Kenapa? Karena Kok sudah misi? dinubuatkan dan Yesus Nah, harus iblis mati juga sebagai mengatakan korban itu. tebusan. Iblis juga Tidak. mengatakan itu. Iblis juga tidak bisa apa-apa kalau Bapak di sorga yang merencanakan dan menubuatkan. Ya, itu kan tuduhan Anda. Bapak yang merencanakan itu kan tuduhan, fitnah. Tadi fitnah Adam, fitnah Ya, Yesus, fitnah, sekarang fitnah ada Tuhan lagi. ayatnya. Mana ayatnya? Menubuatkan untuk Mana mati. dalilnya? Saya Mana? harus cari dulu ya. Nah, cari 2 tahun. Karena ini mungkin baterainya udah mau habis. Oh, dari tadi 5% terus. Iya. Terus? Pertanyaan saya belum dijawab loh. Kenapa saudara sebagai Kristen ingin Yesus mati sebagaimana iblis ingin Yesus mati? Kok kalian jadi musuhnya? Kalian memusuhi Yesus. Bukannya mengasihinya, malah ingin membunuhnya. Oi! Pertanyaan saya kenapa? Mending bunuh nyamuk, bunuh cicak, bunuh biawak, bunuh babi, daripada bunuh Tuhan. Ini mah bukan 5 watt lagi HP-nya, 5%. Otaknya yang soak. Halo. Halo ya, selamat malam Bang El Halo Doni. Juma. Muslim Ya. Kristen Bang? Kristen. Oke, bentar Bang ya. Bang Mister Dar, selamat malam Bang. Iya, selamat malam Kristen juga Bang ya. Iya, Kristen. Oke, simak dulu Bang. Halo Juma. Halo juga. Ya, siapa yang mau naik duluan ini? Dua-duanya juga bersamaan boleh. Mr. Dar, siap. Halo? Halo, Mr. Dar. Dibuka mute-nya, Mr. Dar. Atau Eldo dulu ya. Mr. Dar Halo? 5. Oke, siap. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas Juma? Itu ada temanya. Konten penyembah Theos. Iya. Bang Gapi. Jadi maksud dari tema ini apa? Bertanya, ini pertanyaan Bang. Kita tamu di sini disuruh tuan rumah untuk menjawab pertanyaan. Apakah Oten penyembah Theos? Apakah Oten penyembah Theos? Iya. Theos itu apa? Theos sembahannya kalian. Artinya apa? Theos itu dewa yang kemudian oleh LAI dibalut dengan kata Allah, gitu ya. Allah. Silakan ditanggapi. Theos itu dewa. Kata LAI Allah. Iya. Dibalut, ditutupin Theosnya jadi Allah. Nah, jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya saudara nyembah dewa. Yang saya sembah dewa ini dewa mana? Agnostos Theos. Kalau Yesus ini oleh golongan Epicurus dan orang-orang Stoa, ketika mereka bersoal jawab di dalam kisah para pewarta 17 nomor 18. Di mana kisah para warta? Kisah para pewarta Bang, bab 17 nomor 18. Pewarta ini di mana judulnya? Kisah para pewarta di Alkitab, di Al-Qur'anmu atau di mana? Yang Anda sebut KPR itu memang apa? Yang mewartakan kalian itu Bible itu kan mereka kan ya?
Di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta. Lalu kisah para siapa? Yang di Bible saya tidak ada, di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta, cuma. Lalu kisah para siapa? Kisah para banget. Perlu diinjili ini Gerunda. Dari yang kau bilang itu kan udah kau bilang nggak ada. Lah, kan saya sudah bilang kisah para pewarta yang mewartakan Bible. Kisah para rasul. Nah Rasul itu, itu milik kalian Al-Quran. bungkus lagi, kalian bungkus lagi dengan kata rasul. Selalu membungkus diri. Inilah yang dinubuatkan serigala berbulu jangkrik, kata Yesus. Pewarta dibalut lagi menjadi rasul. Apa tujuannya coba kayak gitu? So Ya Islam udah, banget. Begini saja, artinya rasul itu apa? Artinya rasul itu apa? Bukan artinya rasul itu apa? Rasul itu Tidak, gelar. saya tanya kau, arti rasul itu kau tahu Rasul itu gelar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Matilah kita. Nah, Gelar makanya. nabi. Kau tahu nggak arti nabi sama rasul? Tahu Kau lah. tahu nggak? Nabi sama rasul itu tahu nggak kau? Tahu. Nabi itu apa? Nabi penerima firman. Nabi penerima firman. Jadi rasul itu Rasul penyampai firman kepada umatnya. arti penyampai itu apa? Arti penyampai pewarta. Ya terus kenapa kau komplain? Itulah kau. Kenapa kau komplain? Kau bungkus kitabmu dengan kata rasul, tanda bagus bang. Orang yang suka nyamar-nyamar, orang yang suka nutupin aslinya, menampakkan yang palsu-palsu, emang bagus. Di mana menunjukkan yang palsunya? Anda yang bermasalah kan? Bukan saya. Saya mengatakan kisah para pewarta. Anda protes. Ujung-ujungnya Anda ngaku juga. Nah, Ya sudah, tadi kan udah ku apakan samamu, udah ku klarifikasikan sama kan? nggak sama. Rasul itu julukan seorang nabi yang menerima firman dari Allah. Lukas menerima firman dari Allah. Disitulah kesalahan. Nah, disitulah errornya. Karena telur ayam kau bilang telur naga, memang susah. Kucing kau bilang gajah. Salah Jadi itu. nabi itu bisa dibilangkan rasul nggak? Bisa bila mana nabi itu mengemban tugas untuk menyampaikan firman yang diterimanya untuk umatnya. Baru naik, kemudian pangkatnya menjadi rasul. Kalau firman itu hanya untuk dirinya sendiri, maka itu hanya disebut nabi. Ketika nabi ini diperintahkan melanjutkan misi wahyu itu, firman itu untuk orang lain, maka disebut rasul. Nah, sedangkan Lukas bukan nabi. Kenapa pula kau sebut rasul? Nabi aja kagak, apalagi rasul. Ini saudara Kristen harus paham itu, ya. Kalau ketika Jadi Lukas itu bukan rasul bukan karena dia bukan nabi. karena dia bukan nabi. Ya, Kau yang mengatakan. oke, kalau begitu Lukas nabi. Jadi Nah, kan pusing kan? jikalau apa yang tunggu Pusing. sebentar. Jikalau apa yang yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang kupercayain yang di dalam Lukas tidak dipercayain, berarti kau tidak mempercayainya. Apanya yang saya tidak percaya? Apa yang dikatakan Lukas? Ya, saya percaya itu adalah berita dari wartawan. Kenapa pula? Lukas itu murid Yesus. Nah, Dia ini rusak ini, rusak. Sudah Ya, bukan kau- saat Kau yang mengatakan rusak. Kita sudah di bukan sini- saatnya, sudah bukan disinilah saatnya, kita harus saudaraku. berpikir yang tajam. Saudaraku, Apa yang rusak? Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Yesus memilih Lukas?
Sudah bukan saatnya. Jangan karena Anda merasa itu kitab Anda sampai Anda mau bodoh-bodohi orang lain. Janganlah. Kita juga belajar Bible kok. 12 orang itu siapa saja muridnya itu? Itu pula yang kupertanyakan. Nggak usah terlalu persulit diri. Ini tema nih, Oten, penyembah Theo. Memang ada 12 nama itu, ada Lukas di dalamnya rupanya. Tuh telingamu dijewer tuh sama istri. Jadi nggak ada itu yang namanya Lukas. Nggak ada, paman. Lukas itu asistennya Paulus. Oh, berarti dari Injil Lukas itu tidak benar, begitu maksudmu? Itu benar catatan pewarta. Anda yang mengatakan tidak benar. Gimana sih? Dari situ sudah terlihat kalau kau bilang itu. Apa? Tadi tidak ada. Kukatakan apa yang dikatakan Injil Lukas itu tidak benar kau katakan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak benar. Anda kan yang mengatakan itu. Oh, berarti yang dikatakan di Injil Lukas itu benar. Benar-benar adalah catatan pewarta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar-benar apa yang dicatatkan kepada apa yang dicatatkan pewarta Iya, itu adalah kitab saya benar-benar benar. catatan apa yang catatan pewarta saya ini yang di dalam bahasa diterjemahkan Indonesia yang saya mengerti. Berarti dalam bahasa benar, Indonesia. benar. Iya, berarti Benar benar. sebagai catatan pewarta. Iya, berarti benar. Benar sebagai catatan Iya, berarti pewarta. benar. Tidak benar sebagai kodok hamil, tapi benar sebagai catatan pewarta. Masih kurang? Berarti benar kan? Benar catatan pewarta. Iya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar. Benar sebagai catatan pewarta. Benar mereka bahwasanya murid Yesus kan? Itu mulai nipu lagi cara Paulus ini. Nah, kau Murid tidak Paulus. berani, kau tidak berani. Ya, bagaimana mungkin tidak saya berani. mengatakan murid, dijebak mengatakan murid, sementara saya bukan Oten. Lucu. Saya bukan Oten yang harus menipu diri sendiri. Jelas-jelas Di mana? Lukas ini bukan Di- murid di Yesus. mana? Di mana Di mana? Lukas? Di mana Lukas jadi murid Yesus? Kapan? Di mana Kristen itu pernah menipu? Lah ini barusan Anda lakukan. Anda sadar? Berarti kan itu kan sudah saya katakan di dalam Injil. Matius, Sebut Injil lagi. Lukas, dan Yohanes. Serba penipuan kan? Injil, Alkitab, Rasul. Kenapa nggak mau bahasa dipopulerkan supaya apa ya? Supaya Kristiani itu muncul sebagaimana Kristen sumbernya. Kenapa harus masuk ke ranah-ranah Islam? Injil, Alkitab, Rasul, Nabi. Kenapa harus kayak gitu, Bang? Islam. Kalau saya tanya kau, kau bilang kami masuk ke dalam ranah Islam. Ya itu Bang, Kau punya buktinya. kitab Injil enggak? Kutanya kau. Injil Kau punya kitab Injil enggak? itu Bani Israel yang punya. Kenapa kau tanya lagi saya? Saya bukan Kristen yang Bukan suka Israel, mengklaim kau punya bilang. orang. Kalau kau bilang kitab Israel, kutanya, kau punya surat catatannya Injil itu enggak? Loh, itu bukan kitabku. Aku bukan tukang klaim kayak kalian. Berarti kau nggak punya Injil. Lah, memang aku bukan punya Injil, tuyul. Injil itu kitabnya Yahudi, Bani Israel. Iya, berarti kitabmu nggak ada kitab Injil. Nggak ada, kitabku Al-Quran. Oh iya. Ya iyalah. Syukran. Akhi Indra Kurniawan. Oke. Sekarang kutanya samamu. Kalau yang berbicara di kitab Quran itu, siapa di situ yang menuliskan kitab Quran itu? Yang menulis sahabat Rasulullah. Usul Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku, 4 sahabatku. Ada nggak di situ di Al-Quran itu campur tangan manusia?
Campur tangan manusia pada saat penulisan? Bukan saat penulisan, yang tertulis di situ. Campur tangan manusia. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang tertulis di dalam Quran itu ada nggak campur tangan manusia? Manusia yang diceritakan di dalam. Ada malaikat, ada jin, ada Yang saya neraka. tanya, itu firman Tuhan. Oh, Atau susah kali. tidak? Kau bertanya aja susah, minta ampun. Gimana menjawab? Apa pertanyaannya? Itu yang dituliskan situ perkataan Tuhan. Oh iya, perkataan Tidak. Tuhan. Perkataan Tuhan lah. Apakah semua itu perkataan Tuhan? Yes, semuanya perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan? Coba tunjukkan. Bisa nggak Semuanya, semuanya. Semua dalam Al-Quran itu perkataan Tuhan. katanya? Semuanya. Iya, Semua perkataan Tuhan. yes. Jadi Tuhan itu menyatakan kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Kok lari-lari kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu apa Roh Kudus? Jangan kau bilang Roh Kudus. Yang kutanya pernyataan Tuhan itu Sakit mengatakan kau Tuhan ini. itu Kau bertanya bagaimana? tentang imanku, saya jawab, kau nangis. Memang Jangan Roh kau Kudus. bilang Roh Kudus. Lalu? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu penyampai wahyu kepada para nabi. Siapa Roh Kudusnya di situ? Roh Kudus itu disebut sebagai malaikat Jibril dalam Al-Quran. Malaikat Jibril. Iya. Jadi malaikat itu adalah roh yang kudus. Iya. Siapa lagi? Kau pikir Tuhan? Makanya jangan ambil istilah Quran. Kau itu mengenal Roh Kudus itu karena dari Quran. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada Roh Kudus di Bible kau itu. Tahu nggak kau arti Roh Kudus itu apa? Taulah. Apa? Roh suci. Roh suci. Iya. Roh yang suci. Iya, pintar. Oke. Roh Kudus tadi kau bilang roh suci. Sementara kau katakan tadi malaikat. Malaikat itu berarti roh Malaikat. yang suci. Iya dong. Gimana sih orang ini? Hah? Iya. Dan tidak bisa Ini bertanya aja sulitnya minta ampun. Saya tanya samamu, Roh Kudus Ya kan saya itu menjawab roh yang dari suci tadi. dan tidak bisa menyala atau tidak? Dia Apa? tidak bisa melenceng atau tidak? Yang saya tanya samamu, Roh Kudus itu kau bilang tadi roh suci. Dia Ya. bisa melenceng apa enggak? Kalau Malaikat Roh, itu bisa melenceng atau tidak? kalau Roh Kudus tidak Roh bisa. Kudus itu tadi kau nyatakan. Bisa enggak kau bukakan itu? Bisa. Coba buka. Coba buka. Apanya? Coba buka Al-Hijr ayat 6. Orang-orang kafir di sana diceritakan kenapa? Kok orang-orang kafir? Iya. Biar dapat ini. Coba buka. Nggak berani kau buka. Bukalah. Orang-orang kafir Kok nggak berani yang kau bercerita bukalah, gitu. bukalah. Kok nggak berani kau buka? Iya, wakalu. Nah, kalau nggak berani kau buka, berarti sama dengan kau pengecut. Iya kan aku sudah baca. Jangan Coba kau tergesa-gesa. buka, udah aku bilang, coba kau buka Al-Hijr Sudah ayat jangan 6. maksa, Coba kita kau sudah hafal. Waduh. Itu orang-orang kafir yang berbicara. Orang Oh, kafir nggak yang berani kau menuduh. buka, berarti kau pengecut. Enggak, soalnya tadi dia bilang tadi itu semuanya firman Tuhan. Coba kau buka. Iya. Adakah malaikat itu bisa melenceng atau tidak? Coba kau buka Al-Hijr ayat Tidak. 6. Tidak. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Maka mereka berkata kepada tentang Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Itu ucapan orang-orang kafir yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi orang kafir menuduh nabiku gila. Memang hampir seluruh nabi dikatain gitu. Bisa dibaca nggak itu dari awal itu sampai ke situ? Bisa. Sama seperti di Markus 3 nomor Nyambung nggak 21. dia? Enggak, nyambung nggak dia? Nyambung nggak dia dari awal itu tadi Al-Hijr ayat 1 sampai 6? Nyambung nggak dia?
nyambung lah. Kenapa tidak? Itu kan satu surah. Jangan kau bilang kayak gitu. Ayat per ayat itu kan ada istilahnya. Kita ini udah berbeda. Terus kenapa pula kau yang Bukan jangan kenapa kau bilang itu tadi. ini kamu permasalahkan apa? Kamu permasalahkan apa? Kamu nggak jelas kau. Di situ Kau yang nggak jelas. orang kafir, orang kafir menuduh nabiku gila. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menuduhnya gila. Dari awal itu Gak nyambung ini teman-teman, gak nyambung. Gak nyambung orang ini. Pusing aku dengar. Tadi kau itu permantuan kepada Roh Kudus kau bilang. Iya kan udah aku bilang Jadi sama Al-Quran itu pernyataan permantuan itu kepada Roh Kudus itu semua begitu. Iya. Nabi Muhammad diceritakan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa orang-orang kafir pada zaman itu menganggap Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh ya. Sama seperti Paulus menganggap Yesus terkutuk. Dan Markus 3:21 keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Masih bagus nabiku, yang menuduhnya gila adalah musuhnya. Lah kalau Yesus yang menuduhnya gila keluarganya. Markus 3 nomor 21, izin ya kita baca. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Tuh dalilnya kitabmu. Kau baca, kalian jangan mute. Kalau main mute cuman sebatas itu kalian semua ini. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, bukan, tadi kita mereka datang hendak mengambil Yesus. gantian Sebab kata makanya. mereka, Yesus tidak waras lagi. Kita belum selesai. Kalian sebatas mute aja kalian. Aduh. Waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Itu kau baca dia runut. Coba gantian, nanti tanggapi. Biar tidak saling tumpang tindih. Waduh, demi dulu lah. Silakan Urunda. Markus 3:21. Iya. Waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Masa kamu nggak malu sih diulang-ulang? Kamu nggak malu? Kecil problem kamu. Gurunda ulang, Gurunda, saya kurang jelas, Gurunda, coba Saya ulang lagi kalau gitu. Ya ulang. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Kalau semua baca Alkitab bahaya. Bisa, waduh. Itu kan tertulis kayak gitu. Markus yang mengatakan itu, Bang. Coba diulang lagi, Gurunda, kurang jelas, Gurunda. Aduh, nggak jelas. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Keluarganya yang mengatakan itu, Bang, bukan aku. Sekali lagi, Gurunda, aduh, kurang jelas, Gurunda. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Tapi ada keanehan di sini, Gerunda. Iya. Keluarganya bilang dia gila, kenapa Kristen bilang dia Tuhan itu? Nah, itu dia makanya. Tapi ini kan ku bilang tadi, ini hasil dari pewarta, bukan firman Tuhan. Pewarta yang mengatakan ini. Udah, cuman sebatas itu aja yang kalian tahu. Terus? Udah. Kan cuma segitu di Bibelnya, masih kita mau tambah-tambah kan nggak bagus. Itu aja yang kalian tahu. Ya coba tanggapi. Tergantung kau mau bahas apa.
Kalau bertanya aja cuma tanya sebatas itu aja yang kalian tahu. Coba dibantah, kalau Anda punya data bantah. Biar diskusinya lancar lah, Jangan berjalan. cengeng lah, masa. Dari tadi muter-muter terus nggak ada data. bertanya aja susah. Nggak dapat dibantah Ustaz, udah Tuhan gila di situ kok. Mutar-mutar di mana kalian bilang? Aduh, cuman sebatas itu aja cuma. Hah? Apa, ayo, apa yang mau ditentang dengan Bang Zuma? Ayo. Mau ngangkat tema apa? Mau Nggak ngangkat tema bisa apa? kau mengapakan orang, memualafkan orang kalau kayak gitu cuma. Kenyataannya tiap malam Bang Zuma memualafkan orang tiap malam. Walah, Ada 21 keluarga. di TV tiap malam itu udah berapa orang? Di mana dia di TV? Waduh. Gak pernah ku tengok ada di TV Di motor. TV tiap malam itu berapa yang Ini naik? jurus Paulus lagi, jurus Takia lagi. Berapa banyak udah yang Anda bisa berdiskusi Takia dengan baik. lagi. Kalau nggak bisa berdiskusi dengan baik, biar saya gantikan, biar saya turunkan, ganti dengan teman Kristen yang lain. Dia bertanya aja sulit. Gimana mau menjawab?